Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok Lematika yang menjelaskan tentang teknologi sebagai kunci transformasi bisnis di era digital. Ini anggota-anggotanya, langsung saja kita mulai ke jurnal yang pertama. Baca oleh. Nah, di sini yang pertama adalah pengaruh bisnis e-commerce dan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terhadap kebutuhan jasa audit e-commerce yang ditulis oleh Imade Angga Anugrah dan Ida Bagus Teddy di Dinas Pendidikan Nasional 2020. Jadi dengan makin banyaknya transaksi online, auditor dituntut untuk memahami sistem digital dan keamanan data. Yang kedua, hasilnya itu ada dua faktor, itu terbukti berpengaruh signifikan dan menjelaskan sekitar 35% peningkatan kebutuhan audit e-commerce. Oke, langsung ke jurnal yang kedua. Yang kedua ada pelatihan pembukuan dan pemasaran digital bagi UMKM batik Trusmi Cirebon, ditulis oleh tim LPP 2023. Awalnya mereka masih mencatat keuangan secara manual dan kurang promosi. Setelah penelitian para UMKM, jadi paham pembukuan digital mulai pakai media sosial untuk promosi dan berencana menerapkan sistem keuangan online. Kesimpulannya, pelatihan ini efektif membantu UMKM lebih efisien dan siap bersaing di era digital. Oke, langsung aja ke jurnal yang ketiga. Selanjutnya yaitu peranan sistem informasi komputer dalam bisnis 5.0. Sistem informasi komputer atau SIK memiliki peran penting dalam membantu perusahaan bertransformasi ke era digital. SIK mengotomatiskan pekerjaan rutin, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Data dianalisis untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih akurat dan strategis. Selanjutnya, SIK juga melindungi data dari ancaman cyber serta memastikan perusahaan mematuhi regulasi digital. Setiap aktivitas bisnis tercatat dengan jelas sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Dengan dukungan teknologi, perusahaan dapat berinovasi dan bersaing lebih kuat di pasar global. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dan teknologi komputer dalam bisnis digital. Perkembangan teknologi komputer membawa banyak manfaat bagi dunia bisnis, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Masyarakat memahami dan menaati peraturan serta peraturan hukum agar penggunaan teknologi digital tidak melanggar aturan. Partisipasi aktif masyarakat penting untuk mendorong perkembangan bisnis digital serta secara aman dan bertanggung jawab. Pemerintah dan lembaga pendidikan berperan dalam memberikan sosialisasi, pelatihan, dan perlindungan hukum. Teknologi komputer membantu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan efisiensi bisnis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Selanjutnya ada jurnal fungsi komputer dalam dunia bisnis, ditulis oleh Juni dan kelompoknya tahun 2023. Jadi jurnal ini tuh membahas tentang fungsi pentingnya komputer dalam dunia bisnis yang menggantikan dari metode manual ke metode digital dengan pengolahan data yang cepat dan akurat. Nah, untuk tujuannya sendiri itu untuk pengambilan keputusan, kurangi error, dan hemat waktu, biaya, serta waktu. Nah, contohnya sendiri itu digunakan pada UMKM kecil seperti untuk kasir dan yang lainnya. Nah, untuk fungsi pertama yaitu adalah pengolahan data. Pengolahan data itu biasanya digunakan untuk penyimpanan stok barang atau penyimpanan jumlah karyawan dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah manajemen dan administrasi. Ini biasanya tuh digunakan untuk mengatur jadwal, mencatat hal-hal seperti bahan rapat dan lainnya. Yang ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi. Ini biasanya digunakan untuk Zoom meeting, Google Meet, bahkan Google Drive. Dan
pelanggan, kita kayak mengukur tren-tren gitu. Selanjutnya adalah produksi dan operasional. Itu bisa digunakan untuk mesin. Jadi perusahaan itu menggunakan komputer untuk mesin agar lebih cepat dan efisien. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Seperti pemasaran dan penjualan, pengambilan keputusan ini tuh biasanya digunakan buat mengambil keputusan secara global, jadi mengikuti tren yang ada. Untuk manfaatnya yaitu meningkatkan produktivitas, hemat biaya, dan kompetitif di era digital. Tantangannya sendiri adalah investasi awal yang tinggi dan pelatihan karyawan serta resiko hacking. Jurnal yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bisnis PT Pos Indonesia. Jadi jurnal ini tuh membahas tentang PT Pos Indonesia yang mulai menurun karena adanya si cepat, JNE dan JNT. Nah, manfaatnya sendiri itu adalah efisiensi proses. Ini tuh kayak menghilangkan keluhan-keluhan paket hilang menggunakan tracking dari komputer. Untuk tantangannya sendiri adalah SDM senior yang masih gaptek. Jadi banyak karyawan yang masih belum bisa menyesuaikan dengan komputer. Strategi pemasarannya itu yang pertama adalah digitalisasi layanan, sama yang kayak tadi dibilang adalah tracking paket atau kayak tracking buat cuaca-cuaca agar paketnya itu bisa aman sampai ke penerimanya. Yang kedua adalah produk baru. Jadi PT Pos Indonesia sendiri mempunyai aplikasi Pos Aja yang bisa mentransfer uang dan bayar tagihan dari rumah aja. Dan yang terakhir adalah manajemen internal, itu untuk mengelola manajemen atau karyawan pada PT Pos sendiri. Oke, selanjutnya yaitu transformasi digital dan kewirausahaan yang ditulis oleh Ahmad Dawlani dan Awage Muhammad Syarifuddin pada tahun 2005. Yang pertama, digitalisasi mengubah cara usaha berjalan, menginovasi efisiensi dan akses di pasar global. Lalu, modern bisnis ini berbasis platform digital, data driven dan hemat biaya operasional. Selain itu, membuka peluang besar di sektor e-commerce, finance, edtech, dan startup digital. Nah, yang menjadi tantangan utama adalah berada literasi digital, ancaman cyber, infrastruktur lemah, serta regulasi yang belum adaptif. Lalu, kesimpulan dari isi jurnal ini, transformasi digital menciptakan usaha yang lebih inovatif dan kompetitif. Namun, perlu SDM digital, pelatihan, dan dukungan secara kolaboratif agar berkelanjutan. Lalu, Poin Teknologi Informasi dalam Bisnis Digital di Sidoarjo Hilir, Medan. Yang ditulis oleh Cut Anggreni dan kawan-kawan pada tahun 2005. TI membantu UMKM meningkatkan efisiensi akses pasar dan inovasi produk. Lalu, banyak usaha melibatkan e-commerce, media sosial, dan layanan digital tinggi. Dan yang menjadi tantangan utama, mengenai literasi dan akses teknologi. Yang pertama, digitalisasi mengubah cara usaha berjalan, menginovasi efisiensi dan akses di pasar global. Lalu, modern bisnis ini berbasis platform digital, data driven dan hemat biaya operasional. Selain itu, membuka peluang besar di sektor e-commerce, finance, edtech, dan startup digital. Nah, yang menjadi tantangan utama adalah berada literasi digital, ancaman cyber, infrastruktur lemah, serta regulasi yang belum adaptif. Lalu, kesimpulan dari isi jurnal ini, transformasi digital menciptakan usaha yang lebih inovatif dan kompetitif. Namun perlu SDM digital, pelatihan, dan dukungan secara kolaboratif agar berkelanjutan. Lalu, Poin Teknologi Informasi dalam Bisnis Digital di Sidoarjo Hilir, Medan. Yang ditulis oleh Cut Anggreni dan kawan-kawan pada tahun 2005. TI membantu UMKM meningkatkan efisiensi akses pasar dan inovasi produk. Lalu, banyak usaha melibatkan e-commerce, media sosial, dan layanan digital tinggi. Dan yang menjadi tantangan utama, mengenai literasi dan akses teknologi oleh kota-kota Sidoarjo Hilir. Lalu, diperlukannya kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk dukung ekosistem digital. Menjadi kesimpulan dari jurnal ini adalah TI jadi kunci dari sains dan pertumbuhan ekonomi lokal di era digital.
Oke, untuk jurnal selanjutnya adalah peran teknologi dalam optimasi pengambilan keputusan bisnis. Tujuan dari jurnal ini adalah menganalisis peran AI dalam meningkatkan pengambilan keputusan strategis pada sektor SIM, UMKM, dan keuangan. Temuan utama atau keuntungan AI adalah yang pertama, efisiensi dan akurasi tinggi. AI meningkatkan efisiensi dan akurasi keputusan melalui analisis mendalam dan prediksi berbasis algoritma. Lalu yang kedua ada peningkatan produktivitas. AI mampu meningkatkan produktivitas bisnis hingga 40%. Kesimpulannya, AI memberikan keunggulan kompetitif signifikan dengan meningkatkan efektivitas operasional. Namun, adopsi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan etis. Jurnal selanjutnya ada peran teknologi dalam perkembangan e-bisnis. Tujuan penelitiannya adalah menyelidiki kontribusi teknologi informasi, khususnya internet, terhadap pertumbuhan e-bisnis. Peran kunci teknologi informasi dalam bisnis yang pertama, kecepatan dan efisiensi operasional. TI mempercepat dan menghemat uang. Yang kedua, dukungan sistem informasi. Implementasi sistem informasi berbasis teknologi mendukung kegiatan operasional dan manajerial. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Penerapan e-bisnis membantu perusahaan membedakan produk atau layanan guna meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi waktu produksi. Lalu yang terakhir ada penciptaan pasar baru atau cyber marketing. Internet menciptakan arena persaingan baru atau bisa disebut dunia maya. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi telah mentransformasi struktur bisnis, menjadikan e-bisnis sebagai strategi pemasaran modern yang meningkatkan akurasi dan efisiensi. Oke, dan ini untuk mind mapnya. Di sini kita sebelumnya bahasnya itu pengembangan komputer yang masuk ke masa. Dan di PPT kali ini kita ngambil itu di dalam bisnis. Dan ini kita bagi-bagi mind mapnya di sini di outputnya. Ada tentang digital representasi kamar kualitas bisnis, ada representasi digital pasar global, ada teknologi AIDK, dan digital layanan, dan lain-lain. Jadi di sini kita bagi-bagi di sini, lalu masih nyambung ke hubungannya sama perkembangan dari kelas. Lupa untuk domain jurnalnya. Ini daftar pusaka kita. Iya, ada itu dari Google Scholar. Masih. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.